Kita mulai saja cerita kali ini, kisah yang sebenarnya masih aku simpan dalam kotak Pandora rahasia hidupku. Dan sekarang sengaja kubagikan agar tak menjadi beban dalam jiwa, sekaligus aku berharap, kisah ini bisa menjadi pelajaran hidup. Ambil yang sekiranya baik, dan buang hal yang sekiranya tak membawa manfaat. Jangan Jess, kataku, sambil perlahan mendorong Jessica. Ayo ya sekali saja. Mumpung mama gak ada, rengeknya. Tapi aku ayahmu sayang. Kan, ayah tiri. Tetap gak boleh, Jessica. Jessica malah merangkulku lagi sambil terus membujukku. Aku tetap bertahan dan terus menolak. Tapi setelah Jessica menyentuh dan mengelus pensil karetku, aku pun menyerah. Hingga dengan disaksikan detak jarum jam di tembok, aku dan anak tiriku pun sama-sama terpojok. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Ikuti kisah lengkapnya. Selamat menyimak, semoga terhibur. Namaku Prasetyo. Usia sudah 35 tahun, tapi belum punya anak. Aku nikah tua. Itu pun nikah sama janda tua. Tapi bukan tua-tua banget gitu maksudku. Waktu nikah istriku sudah umur 40 tahun. Sekarang sudah 44 tahun. Janda sih, tapi janda kaya, hihihi. Kenapa aku sampai nikah di usia yang tak muda lagi? Ceritanya begini. Dulu, sewaktu lulus kuliah, aku sudah ngebet pingin nikah. Calon sudah ada. Tetangga sendiri. Masih adik kelas waktu di SD. Pokoknya ideal lah. Saat itu ortu kami sudah setuju dan kedua keluarga sudah sepakat. Acara lamaran pun dilakukan. Namun, di tengah jalan aku mundur. Aku membatalkan. Aku kecewa berat sama Salindri, calon istriku. Waktu aku cobain ternyata sudah nyeplos. Dia sudah pernah dihehe oleh lelaki lain. Lebih kecewa lagi saat dia jujur menjawab pertanyaanku. Kalau yang melakukan itu tak lain temannya sendiri sewaktu SMA. Aku bukannya gak terima dia sudah gak 100% lagi. Tapi aku melihat dari kepribadian Salindri saja. Dia begitu mudah memberikan sesuatu yang paling berharga pada orang yang gak bertanggung jawab. Itu sudah cukup bagiku untuk menilai, seperti apa sosok calon istriku itu. Ketimbang nanti aku dikecewain lebih parah lagi, mending aku batalin. Keluarga besar panik, tapi biarin. Aku lebih memikirkan masa depanku kelak. Kalau masalah keluarga panik, itu hanya sesaat. Sebulan, 2 bulan pasti sudah lupa. Setelahnya, keinginan untuk nikah jadi menguap. Sudah gak ngebet lagi. Aku lebih fokus kerja. Kebetulan aku seorang penulis. Kerja di sebuah tabloid bagian redaktur. Aku tumpahkan semua kekecewaan ke dalam tulisan. Dan itu sangat membantu untuk melupakan semuanya. Genap di usiaku yang 30 tahun, pendirianku goyah. Gegara ada teman dekat bilang gini. Kamu kerja begitu semangatnya kebangetan sih. Dari omongan itu, seolah-olah dia mau bilang. Kamu kerja nyari duit buat siapa? Hidup cuma sendiri kok, semangat amat. Aku seperti tersadar. Layaknya baru bangun dari tidur panjang. Dan saat itu aku sempat kaget. Ternyata umurku sudah kepala 3. Sudah gak muda lagi. Padahal bikin planning nikah itu gak mungkin bisa cepat. Terlebih di usia segini, sangat repot. Mana ada gadis yang mau sama bujang lapuk. Mau cari istri yang seusia gak bakalan ada. Mereka sudah nikah semua. Pras, kapan mau nikah? Tanya ibuku yang sudah menjadi lagu wajibnya.
Belum ketemu jodohnya, Bu, jawabku. Emang kamu nyarinya di mana? Sahut ibuku. Aku bingung. Gak bisa jawab. Nyarinya pasti dalam mimpi, ya. Tambahnya. Jika sudah begitu aku selalu pura-pura ada urusan mendadak dan pamit. Dan cekak cerita, pada akhirnya aku sudah menemukan jodoh. Gak jauh-jauh. Ternyata dia atasanku di kantor. Jabatannya pemimpin redaksi tapi janda, wek. Bagiku janda gak masalah. Malah sudah ketahuan statusnya. Ketimbang katanya gadis, tapi ternyata cuma statusnya doang. Malah bikin kecewa di belakang. Namanya Clarissa. Usianya 40 tahun. Kami selisih 10 tahun. Tapi karena dia sudah jadi istriku, aku manggilnya adik. Wek, anaknya 2. Perempuan semua. Yang pertama Jessica. Kuliah semester 2. Yang kedua Mirna. Masih SMP. Dan menikahi janda ternyata enak. Aku bisa lebih santai. Wajar, karena keadaan ekonomi sudah stabil. Bahkan orientasi Clarissa bukan materi, tapi perhatian dan kasih sayang. Dan dia sangat mendambakan sosok suami yang romantis. Itulah aku. Dia pernah ngomong kalau seorang penulis itu pasti romantis. Setahun, 2 tahun, dan 3 tahun, rumah tangga kami harmonis. Bahkan nyaris gak ada masalah. Clarissa orangnya penyabar dan justru dia yang suka ngemong aku. Ketika aku bikin kesalahan dia bisa memaklumi dan memaafkan. Aku masih muda dan masih suka menonjolkan sifat egois. Tapi di tahun keempat, baru muncul konflik. Dan konflik itu muncul bukan dari orang lain, tapi dari anak pertama istriku, yakni Jessica. Cerita gamblangnya begini. Sejak awal aku sudah melihat sifat dan tabiatnya Jessica. Pergaulannya sangat bebas. Bukannya kami sebagai ortu gak bisa kasih nasihat. Malah setiap saat, terutama mamanya, selalu kasih wejangan. Tapi dasar anak muda, susah diarahkan apalagi dikendalikan. Malah Jessica pernah bilang, pokoknya aku gak mau diatur-atur. Ibunya sendiri saja kewalahan, apalagi aku, yang sekedar bapak sambung. Bapak ketemu gede. Emang kamu siapa? Itulah kalimat yang dijadikan jurus andalan ketika aku ngasih nasihat. Akhirnya aku cukup diam. Sampai di suatu hari. Kalau gak salah hari Sabtu, aku dan Jessica di rumah berdua saja, istriku bertandang ke rumah ortunya sama Mirna. Aku memang sengaja gak ikut karena punya kerjaan yang harus segera selesai. Aku dapat tugas nulis artikel. Dan besok harus sudah masuk redaksi. Karena besok malam sudah deadline dan besoknya lagi tabloid sudah masuk percetakan. Aku mendengar pintu ruang kerja terbuka. Seketika aku menoleh ke sana. Jessica, kataku begitu melihat anak tiriku masuk. Ayah lagi sibuk ya? Tanyanya sambil menghampiriku. Banget, jawabku. Aku yang sudah melihat ke monitor laptop lagi, langsung kaget. Dari belakang Jessica melingkarkan kedua tangannya ke leherku. Dan kekagetanku bertambah parah saat dia bilang, "Yah, aku lagi pengen." "Hah, pengen apa?" Tanyaku, pura-pura gak tahu. "Ya, pengen kayak sama mama itu." "Waduh, kamu pasti lagi mendem ya?" Tanyaku, setelah membebaskan diri dan menghadapnya. "Enggak, siapa yang mendem?" jawabnya. Sumpah, saat itu ada yang bergolak dalam dadaku. Mungkin, musabab dari jarak wajah kami yang begitu dekat. Tapi ada rasa takut yang timbul.
Selama ini aku punya keinginan, hendak merubah anggapan jelek dari status bapak tiri yang kurang baik bagi anak-anak istrinya. Tapi saat ini aku pun merasa gak berkutik. Ditambah dengan keinginanku yang sebenarnya sangat menginginkan seorang anak. Karena istriku sendiri sudah gak mau punya anak. Alasannya usianya sudah di atas kepala 4. Ditambah lagi Jessica yang terus merangsek persis anak kecil yang lagi minta mainan kesukaan. Itu yang menambah keadaanku kian gak karu-karuan. Tapi aku masih berusaha mengelak. Gak mau gelap mata. Tapi sungguh ajakan Jessica begitu kuat. Aku yakin dia lagi mendem. Tapi pada akhirnya, pendirianku oleng. Aku tergoda dan berkata, tapi jangan bilang mamamu ya. Emang aku anak kecil, jawabnya girang. Setelah menjawab begitu, dia langsung yang memulai. Hingga saat itu juga, masih di ruang kerja, Jessica berperan menggantikan mamanya. Ada pertimbangan yang bikin aku berada di posisi aman. Usia Jessica sudah 20 tahun. Usia yang sudah gak lagi disebut di bawah umur. Gak ngangka, Jessica sudah begitu terampil dan cekatan. Lebih kreatif dari mamanya. Sampai aku geleng-geleng kepala. Tapi aku kadang ketawa dalam hati. Aku pernah nasehatin dia untuk berhati-hati membawa diri. Karena di luar sana banyak kucing garong, gak taunya di dalam rumah sendiri ada biangnya garong, wakakak. Hebatnya lagi, dia mampu berulang-ulang. Sampai aku hampir nyerah. Untungnya, ketika Jessica pingin melanjutkan untuk yang ketiga kali, tiba-tiba terdengar suara mesin mobil di depan rumah. Itu adalah istriku dan Mirna. Nanti lagi ya, kata Jessica sambil terburu-buru merapikan diri. Nanti gimana? Tanyaku kaget campur ketakutan. Maksudnya kapan-kapan, sahut Jessica meralat. Setelahnya dia kabur keluar. Dan aku kembali duduk tenang di balik meja kerja dan mulai kerja dengan bersikap seperti gak pernah terjadi apa-apa. Tapi semalam aku hampir gak tidur. Ada rasa menyesal campur senang. Aku tahu, ini adalah godaan rumah tanggaku. Dan aku harus bisa melewatinya walau teramat berat untuk hari-hari ke depannya. Saat-saat seperti inilah iman dan keteguhan hati seorang laki-laki tengah diuji. Dan aku terus berpikir bagaimana mencari solusi yang tepat agar rumah tanggaku tetap utuh, tapi aku juga harus punya momongan dengan istriku. Selesai.